Rasanya bukan kami pihak yang paling pas untuk menjawab pertanyaan Mas Gibran, tetapi dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan OJK, kami sudah pernah menyuarakan bahwa idealnya mengingat di dalam IKNB sebetulnya sektor perasuransian ini, Mas Gibran, itu yang secara total aset ya, secara pendapatan itu yang paling besar. Jadi kami mengharapkan mungkin pengawasannya perlu ada yang khusus, ada tim yang khusus untuk industri asuransi ini. Itu Pak, pernah kalau kami kita, suarakan. Pak, kalau kita berbicara juga soal kasus Jiwasraya yang terjadi ini, berdampak tidak sih Pak Ya, secara signifikan pada kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa ini? oke. Saya mencoba menjawab pertanyaan Mas Gibran seperti ini, bahwa sebetulnya kasus Jiwasraya ini bukan terjadi tahun ini dan bukan juga baru terdengar tahun ini. Betul ya Mas Gibran ya? Ini sudah Ya, kejadian dari mungkin 2-3 tahun yang lalu, paling tidak kita tahunya dari 2-3 tahun yang lalu. Namun demikian, di tahun 2019 ternyata pertumbuhan pendapatan premi industri asuransi jiwa itu masih naik, hampir double digit gitu ya. Jadi meskipun ada kejadian kasus Jiwasraya yang sudah mulai diketahui masyarakat, tetapi industri asuransi jiwa masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan premi di tahun 2019. Hanya saja di tahun 2020 ini kuartal 1 itu memang pendapatan premi turun ya. Nanti kita bisa bicarakan kenapa itu turun. Jadi kalau Mas Gibran tanyakan ada tidak dampaknya? Saya ingin menjawab dengan dua hal. Yang pertama, kalau secara langsung kami belum melihat karena di tahun lalu pendapatan premi masih tumbuh, bulan Januari Februari tahun ini masih kira-kira stabil seperti tahun lalu. Hanya saja sekarang kasusnya sudah bergulir seperti ini. Kalau ini lama diambil keputusannya, lama ada kejelasannya, khawatir kami in the long run dalam jangka waktu lama pasti ada dampaknya kepada industri asuransi jiwa. Kalau kita lihat ya Pak Budi, ya ada kasus Jiwasraya begitu dan juga kasus Bumi Putra yang pernah juga muncul begitu Pak, sehingga mencuatkan begitu untuk adanya lembaga penjamin polis begitu. Sudah ada tidak sih pembicaraan antara pelaku antara AAJ mungkin dengan tentunya dengan otoritas begitu? Seperti apa perkembangan terakhirnya Pak? Baik, terima kasih Mas Gibran pertanyaannya. Sebetulnya lembaga penjamin pemegang polis ini wacana yang sudah pertama kali saya dengar lebih dari 10 tahun yang lalu, gitu ya. Tetapi banyak diskusi dan belum terrealisasi. Harapan industri asuransi tidak hanya jiwa tetapi juga umum dan syariah itu meningkat ketika di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian ini tertulis, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat memang ada sedikit keterlambatan karena seharusnya 5 tahun sejak undang-undang itu dikeluarkan, undang-undang perasuransian tahun 2014, lembaga penjamin pemegang polis ini LP3 ini seharusnya sudah ada undang-undangnya gitu ya. Tetapi better late than never. Sekarang kalau kami melihat Pak, ini diskusinya jauh lebih intens, sudah melibatkan OJK, tetapi sepenuhnya ini bukan ranah OJK, ini juga melibatkan kementerian terkait, salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Jadi kami sudah beberapa kali dengan asosiasi-asosiasi perasuransian lainnya, itu berdiskusi dengan OJK, berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, khususnya dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal. Oke, Pak Budi Jadi Tambubolon besar kita jeda harapan sejenak. kami ini akan sudah terwujud.